Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan filsafat hukum. Nah, sebelum kita masuk ke dalam suatu filsafat pada intinya, tentunya pada awal ini kita akan berbicara secara dulu. Apa sih filsafat itu? Apakah bagaimana ya? Dan kalau hukum mungkin sudah tahu teman-teman, karena dari semester 1 kemarin ya sudah mengenal hukum ini. Kita sekarang masuk pada filsafat hukum. Sebelum kita ke intinya, kita pengenalan dulu. Filsafat hukum itu apa? Baik, terima kasih. Saya sapa dulu teman-teman yang masih setia mengikuti kuliah kita secara daring ya. Kita belum bisa melakukan perkuliahan secara luring, tapi untuk saat ini kita masih menggunakan aplikasi ini, Mas Os ya. Karena kebijakan dari kampus mengharuskan kita masih menggunakan pada perkuliahan dengan sistem daring ya. Baik, untuk lebih menghemat waktu, kita kembali ke kuliah kita. Kuliah kita ini adalah filsafat hukum ya. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah melakukan kontrak kuliah ya, dan sudah kita sepakati beberapa hal ya. Dan kita pada hari ini akan melanjutkan ya pada kuliah awal ya, tentang filsafat hukum ya. Tapi sebelum itu, seperti yang Mas Ot tadi sampaikan, ada baiknya kita mengenal dulu filsafat secara umum, Mas Os ya. Jadi supaya tata pikir kita itu runtun ya, ada baiknya kita bangun dulu ya dasar-dasar pemahaman tentang filsafat secara umum ya, sebelum kita masuk ke filsafat hukum ya. Nah, berbicara filsafat, kalau disebutkan istilah ini, ada sebagian kita mungkin sudah mengenal dengan baik, Mas Os ya. Ada juga mungkin yang masih merasa asing ya. Apa itu filsafat ya? Kalau zaman saya dulu masih nyantri ya, itu juga bertanya-tanya ya, penasaran gitu ya. Kenapa ada banyak orang yang senang filsafat, tapi ada juga banyak orang yang kurang suka dengan filsafat ya. Nah, kuliah kita pada hari ini ingin memperkenalkan filsafat ya, supaya kita punya sikap yang objektif ya, pemikiran yang objektif ya, sehingga dengan mengenal lebih awal tentang filsafat kita bisa tahu ya, fungsinya, pentingnya kita belajar filsafat ya. Saya termasuk yang suka dengan filsafat, Mas Os ya, walaupun saya dulu berlatar belakang pendidikan di pesantren ya. Walaupun banyak kontroversi Mas Os tentang ilmu ini ya, tapi saya termasuk yang menyukai ilmu ini ya, filsafat ya. Nah, makanya saya masih percaya dengan petuah orang tua kita ya, bahwa tak kenal maka tak sayang. Makanya untuk menyayangi filsafat kita kenalan dulu ya. Nah, secara etimologis ya, memang filsafat itu dipahami sebagai sesuatu yang kita anggap mencintai kebijaksanaan ya. Jadi kalau secara etimologis itu filosofia itu artinya itu mencintai kebijaksanaan, mencintai kearifan. Ya, tapi kan ini kan ada dua kata, ada philo sama sofia ya. Ya, philo sama sofia. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Mas Os, itu mencintai kebijaksanaan atau mencintai kearifan ya. Jadi kalau dari segi bahasa saja sebenarnya kita bisa memahami bahwa dengan belajar filsafat ini sebenarnya kita belajar mencintai, belajar menyayangi ya, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang arif ya. Jadi dari segi bahasa saja saya kira menarik ya. Yang awalnya filsafat itu kayaknya serem gitu ya. Tapi dari segi bahasa menurut saya sudah menunjukkan kecantikannya ya, menunjukkan kegantengannya ya, gitu ya. Jadi makanya rugi atau ya rugi ya kalau kemudian tidak tertarik dengan sesuatu yang cantik ini ya. Jadi filsafat itu cantik ya, karena mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada kebijaksanaan, cinta kepada kearifan ya. Kita mengenal sesuatu, mengenal orang lain ya, mengenal objek ilmu pengetahuan ya, dengan harapan punya sifat bijaksana, punya sifat arif ya. Sebenarnya itu ya, apa yang saya pahami dari pengertian filsafat secara etimologi, secara bahasa, Mas Os gitu. Nah, tapi
mungkin kita juga harus kenal dengan filsafat secara istilah. Nah, nanti mungkin kita bisa satu persatu perkenalkan istilah menurut para ahli filsafat ya. Ini para filosof ya? Ya, para filosof ya. Jadi orangnya itu namanya filosof ya. Orang yang berfilsafat disebut filosof. Filosof itu artinya dia sudah benar-benar kompeten di bidang filsafat gitu ya. Kalau saya mungkin belum menjadi filosof, saya baru belajar tentang filsafat gitu ya. Tapi mereka yang sudah punya kedalaman tentang ilmu ini ya sudah bisa disebut sebagai filosof ya. Tapi kan filsafat ini sebenarnya kan ini kan ada dua aliran menurut saya. Ada filsafat barat dan ada filsafat timur ya kan. Yang mana kalau filsafat barat misalkan kayak Socrates ya. Terus Cicero itu kan menganut filsafat barat, yang mana di sana itu kan untuk agamanya kan bukan Islam, mungkin lebih kepada anti Tuhan gitu. Makanya kita akan perkenalkan satu persatu pengertian filsafat menurut para filosof ini ya, baik dari barat maupun dari timur ya. Misalnya Cicero ya, Cicero itu memberikan pengertian filsafat itu sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan ya. The mother of all arts ya. Arts. Jadi ibu dari semua seni ya. Jadi dengan belajar filsafat berarti kita ini belajar induk dari segala ilmu pengetahuan. Makanya hampir di semua jurusan itu ada filsafat ilmunya. Hukum ada filsafat hukum. Saya mengajar di kesehatan ada filsafat kesehatan, ada filsafat sains. Ya. Saya mengajar di FKIP, di sana ada filsafat pendidikan. Ya. Mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Di situ ada filsafat ilmu sosial, ada filsafat administrasi bahkan ya. Jadi semua jurusan ya yang ada di berbagai kampus itu ya saya pastikan pasti belajar filsafat ilmu yang berhubungan dengan jurusannya, dengan ilmunya ya. Ini menurut Cicero. Jadi penting kita belajar filsafat. Kenapa? Karena dengan belajar filsafat ini berarti kita belajar induk dari segala ilmu. Kemudian sedikit kita geser ke timur. Tadi bilangnya kita perlu juga tahu bagaimana orang timur ya, dunia Islam ya juga memberikan pandangannya tentang filsafat ya. Ini bukti bahwa sebenarnya kita orang Islam tidak perlu tabu juga dengan filsafat ya. Ya kadang kan ada sebagian katakan kelompok itu mengecap kalau belajar filsafat ini radikal gitu, liberal kan. Ya makanya itu mungkin belum kenal banyak ya dengan filsafat ya. Padahal para ilmuwan kita di masanya juga banyak yang pemikiran filsafatnya itu menjadi referensi ya. Seperti misalnya pendapatnya Al-Farabi ya. Al-Farabi itu termasuk salah satu pemikir dari dunia Islam ya, dan ada banyak filsafat-filsafat yang disampaikan itu juga sangat dikenal baik ya di jagat ilmu filsafat ya. Misalnya beliau memberikan definisi tentang filsafat itu kalau dalam bahasa Arabnya itu al-ilmu bil mawjudat bimahia al-mawjudat. Itu menurut Al-Farabi ya. Nah, jadi artinya ya artinya begini ya. Artinya kita sebagai orang muslim ya, tadi saya sudah sampaikan jangan tabu ya, dengan ilmu apapun termasuk ilmu filsafat ini ya. Nah, buktinya Al-Farabi saja yang kedalaman ilmunya tidak diragukan juga ternyata senang dengan ilmu filsafat ini ya. Terbukti beliau memberikan definisi itu. Jadi definisi filsafat menurut beliau itu al-ilmu bil mawjudat bimahia al-mawjudat. Artinya apa? Filsafat itu adalah ilmu ya yang menyelidiki tentang hakikat keberadaan ya, yang sebenar-benarnya ya. Tentang segala yang ada. Coba bayangkan ya, betapa luar biasanya pengertian yang diberikan Al-Farabi. Jadi dengan belajar filsafat berarti kita siap ingin belajar sesuatu yang ada itu sampai kepada tingkat yang hakikat, yang hakiki. Jadi kalau misalnya kita mengatakan Tuhan itu ada, misalnya ya, kita harus bersedia untuk mengenal Tuhan ya sampai kepada hakikatnya. artinya kalau kita berbicara tentang Tuhan, namanya kan misalkan di Islam ini tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak boleh. Kalau ini diperdebatkan bisa-bisa penistaan agama ini. Makanya kita kembali ke pendapatnya Al-Farabi ini. Jadi bimahiyal maujudat. Artinya apa?
objek dari filsafat itu memang segala yang ada. Ya. Kalau kita mengatakan keberadaan sesuatu, maka kita harus siap mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Ya. Karena objek dari filsafat itu segala yang ada. Ya. Nah, itu menurut Al-Farabi. Dan semakin kita banyak mengenal keberadaan sesuatu, ya, termasuk keberadaan Tuhan, maka akan semakin kuat menurut saya imannya. Imannya semakin kuat. Kenapa? Karena kita semakin mengenal Tuhan kita. Ya. Ya. Bahkan sesuatu yang sifatnya hakiki tentang sifat-sifat Allah misalnya, semakin kita mengenal lebih dekat, lebih mendalam tentang sifat-sifat Allah, maka semakin tinggi mestinya imannya menurut saya. Ya. Nah, bukan sebaliknya. Ya. Saya menolak pendapat ya yang menyatakan bahwa dengan belajar filsafat ya, kita semakin durhaka kepada Tuhan misalnya ya. Saya menolak itu. Ya, justru dengan ilmu filsafat inilah kita akan mengenal lebih dekat sampai pada titik hakikat ya tentang sifat-sifat Allah itu, sehingga kita bisa menyayangi, bisa mencintai Allah ya yang kita jadikan Tuhan, yang kita anggap sebagai zat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi. Nah, itu menurut Al-Farabi ya. Ini dari timur Mas. Kita kembali ke barat ya. Plato ya. Siapa yang tidak kenal dengan Plato ya. Jadi filosof ini juga sangat terkenal. Kalau Plato ini pendapatnya berbeda. Jadi kalau Plato lebih menekankan pada filsafat itu sebagai seni dialektika ya. Seni berdiskusi ya. Seni berpikir kritis ya. Mendiskusikan segala sesuatu secara terbuka ya. Nah dengan seperti itulah kita akan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di bidang hukum. Kita harus siap mendiskusikan. Karena apa? Karena untuk mengembangkan ilmu, termasuk ilmu hukum ini Mas Oos, kita nggak bisa berhenti pada satu pandangan. Tapi satu pandangan itu harus terbuka, siap didiskusikan. Makanya filsafat ini memfasilitasi kita untuk melakukan dialektika, ya. Pertukaran pendapat, sharing gagasan, sharing pendapat, ya. Supaya ilmu hukum yang kita tekuni saat ini bisa semakin berkembang dan maju ya. Jadi sekali lagi belajar filsafat berarti belajar bagaimana seninya kita berdiskusi, seninya kita sharing dengan orang lain ya, walaupun orang lain itu bahkan berbeda pandangannya, berbeda perspektifnya ya. Orang hukum misalnya berdiskusi dengan orang kesehatan, ya kan, sehingga lahirlah yang namanya hukum kesehatan. Misalnya ya, saya orang hukum, ada orang kesehatan berdiskusi lama, ya, 1 minggu, 2 minggu, berbulan-bulan, maka sangat mungkin ada gagasan-gagasan tentang hukum kesehatan. Ya. Karena di situ ketemu antara ahli hukum dengan ahli kesehatan. Jadi kita bisa mendialogkan, mendiskusikan ilmu kita masing-masing dengan perspektifnya sendiri-sendiri. Ya. Itu menurut Plato. Sekarang menurut René Descartes ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu Descartes ya. René Descartes itu justru memberikan definisi bahwa filsafat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, tentang alam, tentang Tuhan. Jadi segala yang ada ini. Ya, termasuk segala yang ada seperti yang disampaikan Al-Farabi ya. Iya. Saya tidak tahu Al-Farabi pernah nggak ketemu dengan siapa? Dengan René Descartes. Apakah ketemu ya? Tapi ada apa namanya kesamaan pandangan bahwa objek filsafat itu segala yang ada ya. Ada manusia, ada alam, ada Tuhan gitu ya. Nah, ini menurut René Descartes ya. Kemudian kita kembali ke Indonesia ya. Ada juga Indonesia. Ya, ada Indonesia ya. Saya kenal dengan Romo Frans Magnes Suseno ya, rohaniawan Katolik ya, tapi walaupun beliau Katolik, tapi saya baca pikiran-pikiran beliau tentang filsafat ini lumayan juga untuk dijadikan referensi bagi para pemerhati filsafat ya. Kalau beliau itu mengatakan bahwa berfilsafat itu berarti siap mempertanyakan sesuatu yang ada dalam sifatnya yang mendasar ya. Yang radikal kalau dalam bahasa sekarang ya. Jadi kalau radikal dalam perspektif filsafat itu berbeda dengan radikal dalam perspektif politis misalnya, dalam perspektif ideologis ya. Justru sifat berpikir secara radikal ini diajarkan dalam filsafat Mas Os ya.
Jadi Franz Magnus Suseno mengatakan bahwa berfilsafat itu berarti kita siap menyelidiki segala yang ada itu dalam sifatnya yang mendasar ya. Kita bisa berpikir kritis, ya, sistematis, ya, terbuka, ya, bahkan bebas, ya, tapi harus bertanggung jawab, ya. Jadi bukan asal bebas begitu ya, tapi bisa mempertanggungjawabkan secara rasional, ya, ya. Karena kita saat ini menjadi akademisi, ya, yang bergelut dengan ilmu pengetahuan, ya, harus bisa mempertanggungjawabkan secara argumentatif, ya, kalau dalam bahasa beliau itu menurut Franz Magnus Suseno. Jadi kita sudah kemana-mana nih Mas Os ya. Dari barat ke timur sudah, ke Indonesia sudah ya. Cukup itu. Untuk berfilsafat ya, tentunya kan tadi harus dibarengi dengan kaidah-kaidah Islam agar kita tidak sesat kepada yang katakanlah filsafat itu menuju ke dunia barat yang mana di sana bukan dunia Islam. Itu bagaimana? Ya, saya memahami ilmu ini universal ya. Ya. Jadi ilmu ini universal. Pokoknya kita berpikir kan itu berbahaya. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ya, makanya ada yang mengatakan ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai gitu ya. Nah, kalau Anda termasuk yang berpendapat ilmu itu tidak bebas nilai, ya maka kita akan termasuk yang disampaikan oleh Mas Os tadi ya. Jadi orang timur enggan untuk belajar ilmunya orang barat karena khawatir sudah diletakkan nilainya di sini. Itu kan orang barat malas mau belajar ilmunya orang timur ya, karena menurut mereka ilmu orang timur itu sudah ditetapkan nilainya ya, nilai baik buruknya sudah ditetapkan. Ya. Tapi saya termasuk juga yang ingin berpendapat bahwa ilmu itu bisa bebas nilai. Ya. Oleh karena itu dia bisa berlaku universal ya. Ya, bisa digunakan kapan dan di mana saja. Apakah di timur maupun di barat ya. Jadi ada ilmu yang sifatnya universal, apalagi tadi Cicero mengatakan ini induk dari segala ilmu. Ya. Artinya apa? Kalau induk berarti semua orang ya bisa mempelajari induknya. Ya. Nah, saya kira itu jawaban saya. Saya termasuk yang tipe orang yang tidak mau a priori, Mas Os. A priori itu maksudnya hanya bermodal prasangka saja ya. Tapi kemudian tidak bisa membuktikan sendiri ya, kebenaran dari apa yang dipersangkakan itu ya. Saya kira kita belajar itu sebaiknya tidak berdasarkan prasangka ya. Tidak priori ya. Tidak a priori ya, tidak a priori ya. Tapi harus melalui proses pembuktian yang sifatnya rasional ya. Baru kita bersikap ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk begitu ya. Jadi sekali lagi filsafat ini menurut saya adalah salah satu ilmu yang punya sifat universal. Ya, ya. Makanya pembahasan filsafat itu sifatnya universal Mas Os. Ya. Yang dikaji itu misalnya kalau dalam filsafat hukum bicara keadilan, ya. Kebijaksanaan itu kan sesuatu yang universal. Ya. Semua orang apapun agamanya ya pasti membahas, ingin tahu tentang apa itu keadilan ya. Akan mendiskusikan apa itu keadilan ya. Jadi banyak tema-tema filsafat yang kita bisa sampaikan bahwa itu memang sifatnya universal ya. Bicara kebajikan, bicara keadilan ya. Bicara kebijaksanaan ya. Bicara kejujuran misalnya, bicara integritas ya. Kalau itu hubungannya dengan filsafat hukum ya. Ya, saya kira itu apapun agamanya ya, saya kira akan mengatakan bahwa jujur itu baik, adil itu baik. Ya. Nah, ini pembahasan yang utama ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke filsafat hukum. Ya. Jadi itu, jadi sekali lagi jangan a priori dulu. Ya. Jangan berprasangka dulu. Ya, kita kenalan dulu. Ya. Pelan-pelan kita pelajari, buka satu persatu. Ya. Setelah itu baru kita boleh berkomentar ya, boleh mendiskusikan ya. Jadi seperti itu. Nah, kembali tadi kepada objek ya. Ya, biasanya kalau objek ini ada material sama formil. Ya. Apakah di filsafat juga gitu, Pak? Ya, dikenal juga ada objek material, ada objek formalnya ya. Kalau objek materialnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi segala yang ada itu menjadi objek material. Nah, ada di sini ya, keberadaan sesuatu itu bisa dilihat dari kenyataan
kita mengatakan ada sesuatu. Ya. Ya. Karena apa? Karena dalam penyataan wujudnya ada. Misalnya saya berikan informasi, ada laptop di meja, ya kan? Untuk membuktikan keberadaan laptop itu, kita bisa langsung lihat kenyataannya ada nggak di atas meja itu. Ya. Itu menjadi salah satu objek juga dalam filsafat. Jadi keberadaan sesuatu di alam nyata, dalam kenyataan. Kemudian yang kedua, keberadaan dalam filsafat itu bisa keberadaan dalam pikiran. Dalam kenyataan belum ada, tapi di pikiran ini sudah ada. Di pikiran ini sudah ada. Makanya orang-orang filsafat itu termasuk yang kuat berpikir, kuat berimajinasi ya. Sesuatu yang belum ada, dia sudah bisa memikirkan sesuatu itu bisa ada. Ya. Jadi itu objek yang kedua, keberadaan yang kedua, keberadaan dalam pikiran. Jadi yang pertama keberadaan dalam kenyataan, yang kedua keberadaan dalam pikiran. Yang ketiga ini keberadaan dalam kemungkinan. Jadi dalam kemungkinan. Setelah kita tahu keberadaan sesuatu dalam kenyataan, keberadaan sesuatu dalam pikiran, maka kita akan berpikir keberadaan-keberadaan lain yang mungkin akan ada. Ya. Jadi dengan belajar filsafat ini kita sepertinya tidak akan hanya belajar hukum dari kulit luar, tidak hanya belajar hukum dari bunyi-bunyi teksnya, tapi bisa nembus, bisa nembus ke belakang teks. Sebenarnya di belakang teks itu ada apa? Kenapa para pembentuk undang-undang itu pikiran seperti itu? Kenapa dituangkan dalam bunyi teks seperti itu? Kita akan coba membaca pikiran dari pembentuk undang-undang ini. Lebih dari itu, kalau tidak cocok, kita bisa buka keberadaan dalam kemungkinan yang lain, yang disebut dengan jus constituendo. Artinya hukum yang diharapkan akan ada di belakang hari. Jadi walaupun sekarang belum ada dalam kenyataan atau ada dalam kenyataan, tapi masih dianggap kurang memuaskan, kurang adil gitu kan. Ada dalam pikiran tapi juga masih didiskusikan belum selesai, ya. Maka kita akan bisa bangun keberadaan itu dalam kemungkinan yang lain di masa yang akan datang. Ya. Nah, itu objek dari filsafat yang kita sebut dengan objek material. Ya. Kalau objek secara formal gimana? Mas Os mungkin pernah juga belajar, karena beliau ini sekarang juga jadi mahasiswa di Universitas Brawijaya ya, juga belajar ini ilmu filsafat ya. Sebenarnya kalau kita belajar filsafat ya, ini kan untuk prakteknya lebih mendalam filsafat ini kan berada di strata 3 sebenarnya. Untuk di strata 1 ini kan untuk S1 sebenarnya kan lebih kepada dogmatik hukumnya. Nah, sebelum kita berbicara tentang filsafat pada intinya, sebenarnya yang di mana ini pada strata 3. Nah, sebelum ini kan ada sebuah jembatan, Pak. Ya, yang saya katakan ini ada sebuah jembatan untuk menjembatani dari dogmatika hukum ke filsafat hukum, itu yang dinamakan sebuah teori hukum. Nah, di teori hukum ini kan sebagai jembatan untuk ke filsafat hukum, ya kan? Misalkan dari tadi kan ada beberapa bagaimana cara membuktikan suatu itu benar ada tidaknya. Misalkan ada laptop di meja, benar atau tidak? Kalau kita pakai teori, misalkan pakai teorinya kebenaran ya, teori kebenaran korespondensi, di sana dijelaskan kok untuk menunjukkan sesuatu ya, misalkan benar tidak itu kan harus dibuktikan secara nyata, baru dikatakan itu benar-benar ada gitu. Terus terkait dengan objek formal filsafat ya, itu adalah sesuatu yang menyeluruh secara umum. Artinya di sini mungkin lebih untuk cara mempelajarinya gitu, atau bagaimana? Ya. Jadi kalau berbicara objek formalnya itu memang sifatnya menyeluruh ya. Jadi bagaimana caranya kita memahami keberadaan sesuatu itu secara menyeluruh ya. Nah itu bagian dari objek formalnya ya. Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak ada satupun yang tidak berhasil dipotret oleh ilmu filsafat ya. Dengan sifatnya yang menyeluruh itu, filsafat bisa menjangkau ya. Bisa menjangkau berbagai ilmu pengetahuan ya karena memang objek formalnya menyeluruh ya. Dia bisa mengkritik ya. Kalau misalnya kita menjadikannya sebagai kalau kita belajar filsafat sebagai seni berdiskusi ya, tadi disampaikan kita bisa mengkritik ya keseluruhan isi ilmu pengetahuan begitu ya.
Ini objek formalnya bisa ke situ. Ya. Makanya orang filsafat itu tidak berhenti pada satu kemapanan. Ya. Ya. Tidak berhenti pada satu kemapanan. Dia bisa pindah kepada kemapanan yang lain. Ya. Karena mengembangkan ilmu pengetahuan itu tidak selalu harus puas dengan satu menu ya. Nah, tapi juga sangat mungkin juga akan menjangkau yang lain, menu-menu yang lain. Jadi itu objek formalnya. Jadi sekali lagi objek formalnya itu memang menyeluruh, bisa menjangkau berbagai keberadaan ilmu-ilmu yang lain. Makanya ilmu filsafat ini saya harapkan bisa menjembatani antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Saya tidak bisa berhubungan dengan orang kesehatan karena saya orang hukum. Bagaimana saya bisa memahami teori-teori tentang kesehatan? Disinilah ada ilmu filsafat ilmu yang bisa menghubungkan orang yang belajar hukum dengan orang yang belajar kesehatan. Ya, jadi seperti itu. Saya tidak bisa mengenal baik tentang ilmu pendidikan. Bagaimana caranya supaya saya terhubung nyambung dengan ilmu pendidikan? Maka saya menggunakan ini, media filsafat ini yang sifatnya menyeluruh, bisa menjangkau berbagai ilmu pengetahuan. Akhirnya saya kenal dengan orang pendidikan, orang tak kenal dengan pikiran-pikiran tentang pendidikan, sehingga kemudian lahirlah yang namanya filsafat pendidikan. Ya. Nah, ini hal-hal penting yang menurut saya di awal-awal perlu diketahui oleh kita yang baru belajar filsafat, Mas Os. Ya. Memang sangat menantang ya. Ya. Oleh karena itu jangan tanggung-tanggung. Ya, sesuatu itu kalau ditanggung-tanggung betul ya. Ya. Ada image bahwa kalau tanggung-tanggung ini jangan-jangan nanti bikin kita bingung, ya, bikin kita tanda petik sesat gitu ya. Ya, karena nanggung ya. Nanggung. Padahal kalau kita dalami dengan sebenar-benarnya ilmu ini, saya kira akan semakin bisa mengantarkan kita menjadi sosok yang bijaksana, sosok yang arif. Ketika kita bertemu dengan ilmu-ilmu yang lain, bertemu dengan para pemikir yang lain, kita akan lebih bijaksana menyikapi berbagai hal. Kita tidak akan mudah memvonis orang lain ini sesat dan menyesatkan gitu. Karena berbeda pandangan misalnya ya kan. Nah, kemudian mohon maaf ya, mudah menghakimi orang lain ya. Ini yang kita sebut tidak bijaksana, tidak arif gitu. Makanya kita perlu belajar filsafat ya, supaya pandangan-pandangan kita bijaksana dan arif ketika menyikapi keragaman. Saya kira itu Mas Os perkenalan pertama ya, tentang filsafat. Mungkin ini bisa dibagi 2 sesi Mas Os. Filsafat secara umum ini nanti kita akan masuk pada sesi 2. Sebelum masuk ke filsafat hukum, kita kenal dulu filsafat secara umum. Filsafat secara umum ini kita bagi 2 sesi. Ini sesi pertama. Pertemuan berikutnya kita masuk sesi kedua. Supaya tata pikirnya runtun ya. Jadi tidak lompat tadi ya, tidak tiba-tiba langsung masuk ke filsafat hukum ya. Saya kira itu Mas Os. Saya kembalikan ke Mas Os sebagai hostnya. Terima kasih Mas. Ya, intinya teman, ketika kita belajar filsafat ya, ini hati-hati karena saya katakan tadi, untuk kita belajar filsafat ini harus benar hati-hati dan kita terus baca ulang-ulangnya. Jadi jangan sampai kita langsung mengecap seseorang, oh ini radikal, ini belum tentu ya. Jadi ayo kita belajar pelan-pelan dulu. Karena untuk belajar filsafat ini kan ya namanya sebuah induk sebuah ilmu kadang-kadang ini tidak mudah untuk kita langsung berjalan kayak oh ini tidak bisa teman-teman. Jadi harus kita pelajari benar-benar gitu. Ada lagi? Saya kira itu cukup ya untuk pengantar pertama. Jadi ini baru pemanasan Mas Os ya. Kita kenal dulu dengan filsafat. Jadi dengan belajar filsafat sekali lagi kita dididik untuk menjadi orang yang bijaksana, yang arif menyikapi berbagai keragaman, ya, termasuk dengan orang lain yang berbeda ilmunya, ya, berbeda bidang keahliannya, ya. Bidang keahliannya begitu ya. Jadi kita akan menjadi orang yang siap berdampingan dengan siapapun, ya. Termasuk orang lain yang berbeda keyakinannya, berbeda agamanya, berbeda ilmunya ya. Insya Allah kita akan nyambung dengan banyak orang, dengan banyak pikiran. Karena filsafat ini menyeluruh, ya, bisa menjangkau, seperti yang saya katakan, bisa menjangkau keberadaan ilmu-ilmu yang lain. Saya kira itu sekedar
closing statement ya. Setelah kita berpanjang lebar ya sebenarnya intinya itu yang terakhir. Saya kira itu Mas Awas mungkin bisa ditutup. Terima kasih Ustaz. Ya itu teman-teman seputar pengetahuan umum tentang filsafat ya. Kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.